Baiklah, di sini saya akan membuat tugas rekayasa ide untuk mata kuliah strategi pembelajaran berbasis digital. Itu tugasnya untuk menjadi seorang guru dan saya akan membuat pada pagi hari ini. Baiklah, selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu semua, jadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai perencanaan bisnis. Jadi sebelum kita masuk ke dalam komponen-komponen perencanaan bisnis, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih pengertian dari perencanaan bisnis? Baiklah, kita masuk slide berikutnya. Nah, apa itu business plan atau perencanaan bisnis? Jadi menurut Siagian di tahun 1994, perencanaan itu merupakan keseluruhan proses, pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka capaian yang telah ditentukan. Jadi kalau perencanaan itu kan artinya sesuatu yang udah kita pikirkan terlebih dahulu nih, dan udah kita tentukan secara matang sih hal-hal yang ingin kita kerjakan gitu kan. Jikalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita pasti udah melalui proses pemikiran dan juga kita udah menentukan kemana destinasi yang akan kita rencanakan, kita akan pergi kemana gitu kan. Jadi itu udah masuk melalui proses pemikiran. Jadi difikirkan terlebih dahulu, itulah yang disebut dengan perencanaan. Kemudian menurut Mahmud Mahfouz, bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi bisnis itu suatu perdagangan, suatu usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Bisa tidak sekelompok orang juga bisa, yaitu terdiri dari satu atau dua orang, ataupun sekelompok orang yang memiliki organisasi. Jadi mereka itu membentuk suatu organisasi untuk membuat tujuan yang ingin mereka capai, yaitu mereka mendapatkan keuntungan dari hasil mereka melakukan suatu usaha misalnya mereka membuat produk atau membuat suatu jasa yang mereka buat menjadi suatu bisnis mereka bersama. Kemudian apa itu perencanaan bisnis? Jadi setelah kita mengetahui tentang arti dari perencanaan dan juga arti dari bisnis, kita dapat menyimpulkan perencanaan bisnis itu merupakan langkah awal. Jadi langkah awal yang menunjukkan bahwa seseorang itu serius. Kalau saya udah serius nih, langkah awal yang saya buat itu disebut dengan perencanaan bisnis. Jadi perencanaan bisnis itu merupakan langkah awal yang menunjukkan bahwa seseorang itu serius. Serius untuk apa? Serius untuk berwirausaha, melakukan suatu usaha gitu kan. Dan untuk menghindari faktor yang menyebabkan kegagalan, serta mengantisipasi setiap tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan usaha. Jadi dengan adanya perencanaan bisnis, maka kita dapat mengatakan bahwa kita ini udah serius, udah mempunyai langkah awal untuk menunjukkan bahwa kita itu serius untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi dalam membuat suatu usaha. Terus dengan perencanaan bisnis ini juga fungsinya untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan. Pasti di dalam suatu usaha, seseorang dalam membuat suatu bisnis, memulai suatu bisnis, pasti nggak langsung sukses dong. Pasti ada kegagalan yang dia dapatkan, yang dia lalui. Nggak ada orang yang langsung bisa menjadi sukses, menjadi kaya raya. Pasti ada tahap-tahap proses-prosesnya. Serta dengan perencanaan bisnis yang kita buat ini, kita dapat mengantisipasi nih setiap tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam menjalankan usaha. Tantangan apa yang kita hadapi di dalam kita menjalankan suatu bisnis kita? Apakah kita memiliki tantangan dari dalam diri kita, yaitu tantangan intern atau ekstern dari luar? Itu yang tidak berasal dari diri kita.
Kemudian kita lihat slide selanjutnya, yaitu mengenai alasan pentingnya penyusunan perencanaan bisnis atau business plan. Jadi, kenapa sih kita harus menyusun suatu perencanaan bisnis? Apa sih alasan-alasannya kenapa orang itu harus menyusun perencanaan bisnis? Di slide ini kita bisa lihat bahwa alasan penting mengapa orang itu menyusun perencanaan bisnis itu, yaitu yang pertama, untuk menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan menguntungkan. Jadi perencanaan usaha yang akan membuat kita ini, yang kita buat ini, kita dapat melihat nih dengan jelas apakah usaha yang kita jalankan nantinya ini memiliki keberhasilan yang tinggi atau tidak. Atau kita bisa juga dengan perencanaan yang bisnis yang kita buat, kita bisa nggak meyakinkan orang lain bahwa ketika mereka masuk bekerja sama dengan kita, mereka tidak merugi gitu kan. Jadi dengan adanya perencanaan bisnis ini menunjukkan bahwa bisnis kita ini layak nggak dan menguntungkan nggak bagi orang yang ingin bekerja sama dengan kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan pembiayaan bank. Kenapa untuk mendapatkan pembiayaan bank? Karena dengan adanya perencanaan usaha yang jelas, maka juga akan memudahkan kita untuk mencari bantuan kerjasama dari berbagai pihak. Contohnya itu dari bank ya kan. Karena di dalam perencanaan usaha itu kan bantuan kerjasama itu sangat kita perlukan, apalagi di dalam aspek keuangan. Juga aspek pemasaran, itu kita akan memudahkan kita ketika kita memiliki atau mendapatkan pembiayaan dari bank. Kita mendapatkan dukungan berupa pinjaman melalui bank. Oleh sebab itu, pentingnya dilakukan perencanaan bisnis. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan dana investasi. Jadi perencanaan usaha yang kita buat dengan jelas juga memungkinkan kita itu untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman melalui pihak-pihak lain selain bank yang potensial, yang akan mendukung pemenuhan investasi dari usaha kita. Lalu yang keempat, yaitu untuk mengatur dengan siapa harus bekerja sama. Ketika kita membuat suatu bisnis, pasti kita akan terfikirkan di benak kita mengatur atau kita membentuk kerjasama itu dengan siapa saja sih yang harus kita cari gitu, perusahaan-perusahaan lain, siapa sih yang mau kita rekrut gitu kan. Jadi dengan mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada dan juga yang sama-sama saling menguntungkan, misalnya nih kayak dari para produsen yang dapat diharapkan memasok barang buat perusahaan atau usaha kita. Kemudian yang kelima, untuk mendapatkan kontrak besar. Jadi ketika kita membuat perencanaan usaha bisnis kita itu secara baik, terus menarik minat perusahaan-perusahaan yang lebih besar juga, memberi pekerjaan ataupun kontrak yang dapat dikerjakan oleh perusahaan kita. Jadi ketika perusahaan lain itu memiliki usaha yang lebih besar, maka kita juga bisa mendapatkan kontrak gitu kan dari perusahaan-perusahaan yang lebih besar daripada usaha kita gitu. Kemudian yang keenam, untuk menarik tenaga kerja inti. Jadi mungkin aja kita tuh memerlukan orang-orang yang kayak mempunyai kemampuan itu kayak untuk menduduki posisi kunci gitu dalam perusahaan kita. Namun ketika kita ingin mengambil seseorang gitu untuk menduduki posisi kunci, kita harus bisa berhati-hati dalam menerima orang-orang tertentu yang bisa juga malah menjerumuskan kita usaha kita yang baru saja berdiri gitu kan. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu nih orang-orangnya kayak gimana sifatnya, terus bagaimana sistem kerjasama dengan orang tersebut. Kemudian pentingnya perencanaan bisnis itu yang ketujuh, untuk memotivasi dan fokus. Jadi dengan perencanaan yang baik itu bisa menjamin adanya perhatian yang fokus nih pada tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Jadi kan perusahaan itu kan makin lama makin bertumbuh ya, makin kompleks juga nih, sehingga bisnis plan itu menjadi suatu komponen yang sangat penting bagi setiap orang, supaya orang-orang yang ada di dalam usaha kita itu tetap berpijak pada arah yang benar, yaitu sesuai dengan apa yang kita buat di awal gitu, apa yang ada di dalam perencanaan bisnis kita yang ada di awal kita memulai usaha. Kemudian slide selanjutnya,
Slide selanjutnya, oke, fungsi dari perencanaan bisnis. Di sini bisnis plan sangat bermanfaat kan bisnis kita, dan kita memiliki beberapa fungsi yang akan membantu kita dalam menjalankan usaha. Di antaranya ada 3 fungsi, yaitu sebagai rencana aksi atau action plan. Jadi ketika kita memulai suatu usaha, itu sangat diperlukan adanya rencana aksi. Jadi tanpa adanya rencana tindakan, kita bakal bingung nih kan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Terkadang banyak orang itu yang kebanyakan teori, tetapi malah mereka membuat bingung gitu kan, dari mana harus memulai. Inilah yang sering dialami oleh orang-orang yang berpendidikan dan juga bergelar. Mereka kayak sering lambat gitu dalam mengambil keputusan karena mereka tahu gitu banyak teori-teori, tahu banyak pertimbangan dan terlalu berhati-hati gitu, sehingga tidak langsung memulai action gitu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak terlalu banyak cekcok gitu kan oleh teori yang hanya muluk-muluk, tetapi biasanya ada orang yang lebih banyak bertindak dan juga langsung mencoba. Kemudian fungsi yang kedua dengan adanya bisnis plan ini yaitu sebagai peta jalan. Kenapa bisnis plan ini dikatakan sebagai peta jalan atau roadmap? Karena dengan adanya peta, kalau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti ketika kita pergi ke tempat wilayah asing gitu kan, tapi kita memiliki peta, maka kita bisa melihat nih ke arah mana sih yang kita akan tuju, kemana sih kita akan pergi gitu kan. Kita bisa melihat dengan adanya peta, maka kita bisa tahu kita berada di titik mana dan kita akan pergi ke titik mana. Jadi dengan adanya peta ini, kita bisa melihat arah tujuan bisnis kita ini, terus jalan yang mana yang terbaik yang harus kita tempuh. Jadi dengan adanya peta ini juga kita bisa mendapat gambaran gitu kan secara menyeluruh dari perjalanan kita. Kita bisa memperkirakan dan memprediksi berapa lama kita akan sampai di tujuan kita, serta kayak rintangan apa saja sih yang kita ada di hadapan kita gitu kan. Karena orang yang punya peta itu kayak lebih akan mantap gitu dalam melangkah, serta juga akan lebih cepat sampai di tujuan tanpa selain orang yang tidak memiliki peta pasti mereka akan linglung gitu kan. Tetapi bagi kita yang punya peta, pasti kita udah tahu nih apa sih tujuan kita, terus kita mau kemana. Itulah pentingnya mengapa kita memiliki perencanaan bisnis. Kemudian yang ketiga sebagai alat penjualan atau sales tool. Jadi rencana bisnis ini juga berfungsi sebagai alat penjualan kita, terutama kepada investor. Jadi dengan adanya bisnis plan, maka investor akan bisa memprediksi bisnis kita, apakah akan menguntungkankah atau merugikan, sehingga bisnis plan akan mempermudah investor kita ini dalam mengambil keputusan apakah dia mau berinvestasi di perusahaan kita atau tidak gitu kan. Kan mereka juga nggak mau rugi dong dengan membuat berinvestasi di perusahaan kita, sedangkan kita juga perencanaan bisnis kita juga nggak jelas gitu kan. Kemudian slide selanjutnya adanya manfaat perencanaan bisnis. Ada beberapa manfaat dalam perencanaan bisnis atau bisnis plan. Yang pertama kita lihat membantu dalam permodalan. Jadi bisnis plan ini bisa menggambarkan kesiapan calon pengusaha yang langsung terjun ke dalam dunia bisnis. Lalu seberapa dalam calon pengusaha tersebut mengetahui bisnis yang sedang dirancang. Kita bisa lihat dari seberapa kompleks dan rinci rencana bisnis yang disusun. Jadi calon investor atau lembaga keuangan juga akan melihat kesiapan calon pengusaha seperti kita dari rencana yang kita sudah susun gitu. Jadi bisnis plan ini akan memperlihatkan apakah bisnis yang sedang direncanakan tersebut realistis untuk dijalankan, atau seberapa cepat sih investasi yang ditanamkan di dalam usaha kita ini akan mencapai break even point, dan berapa lama payback period dari bisnis yang kita rencanakan. Kemudian yang kedua, membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti. Jadi manfaat dari perencanaan bisnis ini, kita bisa tahu, kita bisa memutuskan
kira-kira kita bisa melanjutkan usaha kita atau enggak sih? Kita udah sampai di titik ini, kita itu udah mendapatkan keuntungan apa malah kita rugi gitu dalam menjalankan usaha ini. Kita bisa melihat proses-proses yang kita lalui gitu kan dengan adanya perencanaan bisnis ini. Kita bisa melihat apa hal-hal yang harus dikurangi atau bahkan hal-hal yang dihilangkan gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi yang sedang kita hadapi gitu di dalam menjalankan usaha kita. Kemudian yang ketiga, membantu mengembangkan ide bisnis. Jadi bisnis plan ini bisa dikatakan juga merupakan kayak salah satu sarana sistematis dalam mempertajam ide bisnis. Jadi dengan bantuan bisnis plan, maka ide-ide bisnis kita itu akan lebih terencana dan sistematis. Jadi melalui pendekatan standar pembuatan bisnis plan, maka akan kita ketahui juga siapa saja sih pasar atau konsumen potensial. Terus bagaimana proses pemasarannya? Lalu kayak bagaimana sih proses operasional dari bisnis yang sedang kita jalani? Itulah manfaat kita membuat perencanaan bisnis. Jadi yang keempat, dapat mengetahui kendala-kendala bisnis yang sedang dijalankan. Jadi ketika kita membuat perencanaan bisnis, kita dapat melihat nih, apa saja sih kendala-kendala yang kita hadapi, apa sih yang menjadi kendala di dalam bisnis kita gitu kan. Kita dapat melihat secara jelas bagaimana proses bisnis yang kita rancang, terus bagaimana pola pemasarannya juga, apa yang akan kita lakukan, terus gimana sih proses operasionalnya, terus bagaimana kelimpahan tanggung jawab dalam organisasi bisnis kita. Kita dapat melihat, dapat mengetahui gitu kan, kendala-kendalanya itu ada di mana gitu. Lalu yang kelima, memberikan tujuan yang jelas. Jadi dalam dunia bisnis itu, gerak langkah sebuah perusahaan ini harus didefinisikan dengan jelas gitu. Apa saja sih tujuan jangka pendek perusahaan kita, lalu apa sih jangka panjangnya, terus gimana langkah-langkah yang harus kita gunakan gitu untuk bisa mencapai tujuan di awal kita membuat perencanaan bisnis. Jadi ini sangat bermanfaat, tidak saja untuk lingkungan internal dalam perusahaan atau bisnis kita, tetapi juga calon investor, yaitu yang disebut dengan lingkungan eksternal. Jadi dengan adanya bisnis plan, pengusaha juga dapat membuat gambaran dan arah yang jelas terhadap pengolahan suatu bisnis. Lalu yang keenam, memberi gambaran terhadap calon konsumen dan investor. Maksudnya itu di dalam perencanaan pemasaran yang terdapat dalam bisnis plan tersebut yang sudah kita jelaskan, kita dijelaskan bahwa bagaimana sih posisi produk atau jasa itu relatif terhadap pesaing. Jadi segmen pasar yang mana gitu yang akan kita bidik, yang kita selaku usaha gitu kan, pengusaha. Jadi hal ini sebenarnya saling berkaitan erat sih dengan pendefinisian calon konsumen yang hendak kita tuju atau kita sasar. Bagaimana cara kita merayu, apakah mereka mau gitu kan agar membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian di selanjutnya ini ada langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan bisnis. Tetapi untuk waktu kita sekarang sudah lewat ya waktu kita untuk mata kuliah kita saat ini. Jadi kita akan melanjutkan proses perkuliahan kita yaitu di minggu depan lagi ya anak-anak. Kemudian apa sih kesimpulan yang bisa kita dapatkan sampai kita udah mengetahui nih pengertian dari perencanaan bisnis, terus kita juga udah mengetahui nih alasan pentingnya penyusunan perencanaan bisnis, lalu fungsi dari perencanaan bisnis, kemudian manfaat dari perencanaan bisnis, dan materi kita yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan bisnis. Tetapi Ibu belum menjelaskan karena waktu kita sudah habis ya. Jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil gitu kan? Jadi kita tahu bahwa kesimpulannya itu salah satu kunci sukses memulai usaha itu harus adanya kemampuan untuk menuangkan ide-ide atau gagasan
cemerlang, yang kreatif dan inovatif. Kemudian ide-ide tersebut itu harus memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang dituangkan dalam rencana bisnis yang matang dan realistis. Jadi rencana bisnis yang udah kita bahas tadi itu berisi tentang apa yang akan dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, serta itu kayak meliputi alokasi sumber daya, kemudian perhatian pada faktor kunci, apa saja hal-hal yang penting, terus bagaimana mengolah permasalahan-permasalahan dan juga peluang yang ada. Jadi perencanaan bisnis itu merupakan suatu hal yang mutlak ketika kita ingin menjalankan suatu usaha atau suatu bisnis. Karena ibaratnya itu perencanaan bisnis merupakan sebuah peta dan kompas untuk menjalankan bisnis. Jadi melalui sebuah perencanaan yang matang, yang udah kita tetapkan nih tujuan utama bisnis kita, terus skala prioritas kita, terus dengan perencanaan bisnis kita kan target yang ingin kita capai. Lalu dengan adanya rencana bisnis yang baik, maka akan menjadikan peluang sukses bisnis kita yang kita jalankan akan semakin tinggi. Baiklah anak-anak ibu semua, sampai sini dulu materi perkuliahan kita mengenai perencanaan bisnis. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.